Shalom. Ya, shalom teman-teman. Jadi hari ini kita yang pertama kali ya, 2 kali dalam seminggu kita ibadah kedua ya. Mungkin tidak banyak yang notice itu. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang dua orang tokoh tentang Saulus dan Ananias. Bagi saya waktu saya mempelajari sekali lagi kedua tokoh ini, sebenarnya dua tokoh ini berbicara tentang dua orang yang melakukan pekerjaan yang hampir sama. Sebenarnya dua orang ini adalah dua orang yang sama-sama merindukan Tuhan. Ya, Saulus sebelum menjadi Paulus, dia adalah seorang pribadi yang merindukan Tuhan teramat sangat. Makanya dia begitu giat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hanya saja pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dimaksud adalah menganiaya orang-orang yang percaya sama Tuhan. Nah, berbeda dengan si Ananias. Dia mengenal Tuhan dan dia adalah seorang yang penuh dengan kerinduan datang sama Tuhan walaupun dia tidak terkenal, dan Tuhan sangat melihat hidup dia. Ya, jadi ini dua orang yang sebenarnya menurut saya ini dua orang yang benar-benar sebenarnya merindukan Tuhan. Hanya salah satunya kita boleh belajar sama-sama nanti apa bedanya si Saulus dan Ananias. Kenapa kenapa Tuhan mempertemukan mereka gitu, dan pelajaran apa yang bisa kita petik sama-sama dari kisah Saulus dan Ananias ini dan bagaimana Tuhan mempertemukan mereka ya. Teman-teman, kita mau dalam waktu tidak terlalu lama, kita beri hati kita beri telinga kita mendengarkan sama-sama, kita mau belajar sama-sama ya kisah tentang Saulus dan Ananias. Coba kita buka di Kisah Rasul 9 ayat 4 sampai 5, juga di Kisah Rasul 10 dan sampai 12. Kita baca ya, 9 ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya, maksudnya Saul ya, Saul yang rebah ke ke atas tanah, dan kedengaranlah olehnya, oleh Saul, suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, ayat yang kelima, 9 ayat 5 mengatakan, jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, ini kisah tentang bagaimana si Saulus waktu itu dalam sebuah perjalanan ke kota Damsyik ya. Tujuannya ke kota Damsyik itu tujuannya mau mencari orang-orang pengikut Kristus dan kemudian akan dianiaya ya, supaya mereka berbalik kepada kepercayaan saat itu, yaitu kepercayaan Yahudi ya. Terus kemudian ayat yang ke-10, di Damsyik, di kota Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan ya. Dalam suatu penglihatan ini di hari yang sama. Tidak paralel, di hari yang sama, beberapa waktu setelah kejadian si Saulus tadi rebah ke tanah mendapat penglihatan. Di ayat yang ke-10 dikatakan di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama siapa? Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat yang ke-11, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, si Saulus ya, dalam suatu penglihatan dalam doanya itu, Saulus, bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jadi ini cerita bagaimana Saulus di kisah para rasul ini adalah kisah di mana rasul-rasul pasca kenaikan Tuhan Yesus ya, pelayanan-pelayanan rasul-rasul pasca kenaikan Tuhan Yesus. Jadi waktu itu ceritanya Saulus ini dia adalah seorang Yahudi yang taat, dia tidak bercela ya, dari 10 hukum Taurat itu dia tidak bercela sama sekali. Jadi benar-benar orang yang taat. Ya, kemudian dia yang melakukan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen saat itu ya, orang pengikut Kristus ya, belum disebut sebagai orang Kristen, disebut sebagai pengikut Kristus. Nah, ada suatu saat dia meminta surat daripada imam-imam penugasan untuk mengejar orang-orang percaya itu di kota Damsyik ya, di sana. Nah, terjadilah
kisah di mana dalam perjalanannya tersebut dia bertemu dengan Tuhan Yesus dalam bentuk cahaya ya, ada cahaya yang yang membuat dia Tuhan Yesus. Ya, ada cahaya yang membuat dia waktu itu tersungkur di atas tanah, kemudian dia mendengarkan seperti yang di ayat yang keempat dan kelima tadi, kejadiannya dia mendengarkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku. Nah, pada saat itulah dia mengenal Tuhan Yesus dan titik di mana dia mulai mengenal Tuhan Yesus. Lanjut. Nah, mari kita lihat siapa sebenarnya Saulus dan Ananias ini. Oke, Saulus seorang Yahudi 100% ya. Dia terkenal, dia sangat terkenal sekali ya. Dan dia juga sangat terdidik dengan baik ya. Dia terdidik dengan baik, dia berasal dari suku Benyamin, seorang dari golongan Farisi. Nah, dia tugasnya salah satu pekerjaan dia adalah menganiaya gereja yang fanatik ya, maksudnya pengikut Tuhan yang fanatik. Dan kemudian di mana ia memburu dan menganiaya pengikut Tuhan Yesus, bahkan sebelum keberangkatannya ke kota Damsyik, beliau juga terlibat dalam pembunuhan, terlibat dan menyaksikan ya secara langsung di mana Stefanus, seorang murid Tuhan Yesus, dilempari batu sampai meninggal. Jadi Saulus ini berperan sekali dengan aktif pada saat itu. Nah, beliau bersemangat melakukan pekerjaan yang tidak dia sadari bahwa itu salah atau dosa. Bahkan menyangka bahwa apa yang ia perbuat itu adalah kebaikan. Kita bisa lihat itu di Yohanes 16 ayat 2-3. Bahwa ada orang yang berani melakukan hal-hal seperti itu dengan tujuan sebenarnya menyangka bahwa itulah perbuatan-perbuatan baik atau cara mereka melayani Tuhan seperti itu ya. Jadi seperti inilah Saulus sebelum dia menjadi seorang Paulus ya, namanya diubah menjadi Paulus. Lanjut. Nah, Ananias adalah juga seorang Yahudi 100%, adalah pengikut Tuhan Yesus, tinggal di kota Damsyik. Dia seorang murid yang biasa ya, dia tidak terkenal dan bukan seorang daripada salah satu daripada rasul-rasul yang besar pada saat itu. Ya, dia cuma sekedar orang yang biasa. Dia seorang yang sangat taat, memiliki hati yang lembut, kemudian dipilih Tuhan untuk menjalankan misi yang tidak masuk akal, menemui dan mendoakan dan memuridkan penganiaya pengikut Tuhan yang paling berbahaya saat itu, yaitu Saulus. Ia sebelumnya menunjukkan ketakutan dan untuk menemui Saulus, yang mana ia utarakan kepada Tuhan dalam sebuah penglihatan di kisah, kalau kita baca di kisah Rasul 9 ayat yang ke-13. Lanjut. Nah, ini mengapa Tuhan mempertemukan mereka? Saya selalu bertanya gitu ya, kenapa harus Saulus gitu yang Tuhan pilih untuk berangkat ke Damsyik gitu? Kenapa enggak imam-imam besar aja yang ke sono gitu, yang Tuhan pilih gitu? Yang artinya yang dipilih untuk menganiaya orang-orang Kristen saat itu. Kenapa harus Saulus gitu? Dan kenapa harus Ananias yang Tuhan pakai untuk datang untuk bertemu dengan seorang Saulus? Ini kan jadi pertanyaan kan, kalau kita coba kritis sebentar, kenapa ya? Kenapa bukan orang lain gitu? Kenapa harus Saulus? Kenapa harus Ananias? Dan lain sebagainya. Coba Bang, lanjutin. Oke, yang pertama, karena dua-duanya menarik perhatian surga. Ya, Saulus seorang yang sangat sungguh-sungguh melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan, dia sangat terdidik dalam hukum-hukum dan budaya Yahudi. Dia dimuridkan oleh imam-imam yang saat itu sayangnya keliru. Ya, yang sayangnya saat itu keliru gitu, menilai bahwa ajaran-ajaran mereka itu tidak applicable dengan dengan kedatangan Tuhan Yesus gitu. Sehingga apa yang dia lakukan adalah menganiaya orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus saat itu. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang sangat sungguh-sungguh. Dia adalah seorang yang sangat taat, yang sangat terdidik dalam hukum Taurat dan dalam budaya-budaya Yahudi. Dia sangat terdidik sekali. Hanya saja dia memiliki pemahaman yang keliru. Ya, Ananias juga sama. Ananias adalah orang yang sungguh-sungguh juga dalam melayani Tuhan.
bukan orang yang memiliki jabatan besar, tapi punya hati yang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan gitu. Sehingga dua-duanya menarik menurut saya ya, dua-duanya itu menarik perhatian surga. Apa yang mereka lakukan itu sangat sangat menarik perhatian surga. Yang satu orang datang menganiaya orang-orang Kristen dan itu membuat Tuhan tergerak gitu. Membuat surga tergerak gitu. Ini apa yang ingin orang lakukan gitu, menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang satu orang sekalipun juga dia tidak terkenal, mungkin hanya pelayan yang biasa, tapi dia punya kesungguhan hati yang begitu, kerinduannya kepada Tuhan itu begitu luar biasa gitu. Sehingga dia menarik perhatian surga ya, dua-duanya menarik perhatian surga. Dan kemudian saya bertanya sama diri saya sendiri, kapan terakhir seorang umbu peku wali menarik perhatian surga? Kapan terakhir kita, apa yang kita lakukan itu sanggup menarik perhatian surga? Kapan terakhir kali kita melakukan hal-hal yang seperti itu? Atau mungkin jangan-jangan kita nggak pernah melakukan sesuatu yang mampu menarik perhatian Tuhan dalam hidup kita. Sesuatu yang membuat surga boleh melihat gitu, mengesampingkan hal-hal yang lain hanya untuk melihat kita gitu. Coba kita bertanya sebentar, kapan terakhir kapan terakhir yang kita lakukan itu kita rasa mampu menarik perhatian surga, mampu menarik perhatian Tuhan dalam hidup kita gitu. Apa saja yang kita lakukan? Coba kita renungkan sama-sama. Dan bagi saya dua orang ini sangat luar biasa. Si Saul, dia sungguh menarik perhatian surga gitu. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan tidak pilih imam-imam saja, salah satu daripada imam-imam, kenapa harus Saul? Dan yang kemudian si Ananias, kenapa harus Ananias yang dipilih untuk melayani si Saul, mendoakan si Saul? Padahal dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 9, di situ ada banyak murid-murid Tuhan Yesus di kota Damsyik. Dan si Rasul Paulus, si Saul waktu itu datang untuk ke kota Damsyik karena begitu banyak pengikut-pengikut Kristus di sana di kota Damsyik gitu. Tapi menjadi the question mark for me, ya menjadi pertanyaan besar bagi saya, kenapa harus Ananias? Padahal dia bukan dari golongan rasul-rasul yang besar, dia hanya pelayan yang biasa aja. Nah ini jadi pertanyaan bagi kita semua gitu. Kalau menurut saya, pendapat saya, dua-duanya menarik perhatian surga karena mereka punya hati yang luar biasa, punya kesungguhan yang luar biasa untuk melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sayangnya yang satu orang si Saulus, dia melakukan sesuatu yang dia pikir itu akan menyenangkan hati Tuhan gitu. Dan yang satu melakukan sesuatu bukan yang dia pikir, yang dia tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Si Saulus melakukan sesuatu yang dia pikir, yang dia dengar, itu menyenangkan hati Tuhan gitu. Sementara si Ananias melakukan sesuatu yang dia tahu betul bahwa itu menyenangkan hati Tuhan. Ini bedanya ya. Tapi dua-duanya sanggup menarik perhatian surga. Lanjut. Kenapa Tuhan harus memilih mereka berdua? Nah, alasan yang kedua menurut saya, karena Tuhan ingin meletakkan dasar yang benar. Mari kita lihat, yang pertama, Tuhanlah yang menunjukkan dirinya sendiri kepada Saulus agar kepercayaannya yang keliru seketika berubah. Nah, masalah paling utama daripada seorang Saulus adalah kepercayaannya, ya kan? Kepercayaannya yang salah tentang Tuhan. Bahwa bagi dia, yang satu ini tidak benar. Jadi dia harus lakukan penganiayaan kepada kelompok yang ini gitu. Nah, pada saat itu Tuhan bilang, kamu salah, yang kamu aniaya justru Tuhan yang sama yang kamu sembah sebenarnya. Jadi ini adalah dasar yang ingin Tuhan buat, dasar yang ingin Tuhan bangun sama seorang Saulus. Yang pertama bahwa dia ingin menunjukkan Tuhan mau merubah kepercayaan yang salah yang mendasar daripada seorang Saulus gitu. Kemudian apa? Dia bertemu Tuhan bukan hanya dari khotbah orang lain tetapi dari pengalaman pribadi dia. Jadi Saulus mengalami pembaharuan atas kepercayaannya kepada Tuhan karena dia mengalami pertemuan secara langsung dengan Tuhan saat itu. Amin. Coba kita baca sama-sama ya. Di situ ya.
Jadi dia mengalami pertemuan secara langsung dengan Tuhan gitu. Nah, coba adik-adik, teman-teman bayangkan, kita ikut gereja anak ya kan, terus kemudian bertumbuh masuk ke youth gitu kan. Nah, teman-teman kita yang sudah yang sudah dewasa, kita mengikuti kebaktian terus setiap minggu, terus kemudian baca Alkitab dan lain sebagainya gitu. Dan kita mendengarkan tentang Tuhan dari orang lain, kita mendengarkan tentang Tuhan dari pengkhotbah-pengkhotbah, kita membaca kisah-kisah orang yang yang mengalami Tuhan dan lain sebagainya. Dan tapi kalau di sini kalau kita belajar sama-sama, ini bukan hanya tentang kita mendengarkan sesuatu tentang Tuhan dari orang lain gitu. Yang Tuhan mau di sini, yang Tuhan mau beliau letakkan dasar dalam hidup Saul, dalam hidup kita sebenarnya adalah bagaimana selain kita mendengarkan Tuhan, belajar dari firman Tuhan, kita juga mengalami pengalaman-pengalaman yang secara pribadi bertemu dengan Tuhan. Nah, ini yang seringkali kita abaikan gitu. Makanya kenapa kita minta makanya kenapa misalkan di jemaat di tempat ini selalu mendorong kita supaya setiap hari itu ada saat teduhnya, ada saat di mana kita secara pribadi datang kepada Tuhan dan lain sebagainya ya. Karena sebenarnya kita mengenal Tuhan itu bukan sekedar firman yang logos gitu. Kita mengalami firman yang rema, firman yang kita alami gitu setiap hari, firman yang hidup yang kita alami setiap hari. Jadi alasan yang paling pertama kenapa Tuhan mempertemukan Saulus dengan Ananias, karena Tuhan ingin merubah kepercayaan yang salah dari seorang Saulus gitu. Yang kedua, setelah kepercayaan Saulus diubah, fondasi penting berikutnya adalah beliau belajar rendah hati, memiliki hati yang lembut dan tidak mengejar ketenaran. Ini dia belajar dari seorang Ananias. Nah, ini yang selalu saya bertanya dalam hati saya, kenapa harus Ananias? Ternyata Ananias kalau kita baca dia hanyalah murid yang biasa katanya, bukan seorang rasul yang besar gitu. Tetapi Saulus justru di awal-awal pengenalan dia akan Tuhan yang benar, Tuhan mempertemukan dia dimuridkan oleh seorang Ananias. Ananias ini yang firman Tuhan katakan dia punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan gitu. Tapi dia bukan berasal daripada rasul-rasul yang besar. Dia hanya murid yang biasa. Di sini dia belajar. Dia belajar tentang seseorang yang benar-benar hanya memilih Tuhan dalam hidup dia gitu. Bukan sesuatu yang membuat dia menjadi seseorang yang besar dan lain sebagainya gitu. Tetapi Ananias adalah seseorang yang memang dalam kehidupan sehari-hari hanya simpel sebagai seorang yang mau melayani Tuhan. Dia Alkitab mengatakan dia bukanlah satu daripada rasul-rasul yang besar. Tetapi dia hanyalah murid yang biasa, firman Tuhan katakan. Nah, cuman di hadapan Tuhan dia bukan sekedar seorang murid yang biasa gitu. Dia seorang yang benar-benar sungguh-sungguh. Dan Rasul Paulus, kenapa kejadian itu terjadi pada saat itu? Pertama, karena Tuhan ingin seorang Saulus berubah kepercayaannya tentang Tuhan yang benar itu seperti apa. Yang kedua, belajar tentang memiliki hati yang lembut, ya, rendah hati di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Lanjut. Baik, kita langsung ke yang terakhir, pelajaran dari kisah Saulus dan Ananias. Ya, mari kita belajar sama-sama dari kisah Saulus dan Ananias. Apa yang perlu kita pelajari dari dua tokoh ini dalam pertemuannya dengan Tuhan? Yang pertama tentang kepercayaan yang kita tadi sudah dengarkan sama-sama. Yang pertama adalah kesamaan kedua tokoh ini adalah sama-sama giat melayani Tuhan gitu kan. Mengapa Tuhan tidak memakai imam? Mengapa yang dia pakai adalah seorang Saulus? Ya, tadi sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi yang paling pertama, mereka dua-duanya adalah orang-orang yang melayani Tuhan sebenarnya. Ya, terus kemudian Saulus memiliki kepercayaan atau pengenalan yang keliru tentang Tuhan. Itu mendorong dia melakukan kesalahan dan dosa dalam kehidupan
dia sehari-hari. Nah, apakah selama ini, ya ini jadi sesuatu yang harusnya menjadi refleksi ya bagi kita, apakah selama ini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kita inginkan sebenarnya? Atau sebenarnya Tuhan yang berbeda sebenarnya? Tuhan yang kita inginkan tuh maksudnya gini, karena saya punya masalah, saya ingin masalah-masalah saya dijawab sama Tuhan ya kan, sehingga akhirnya saya ngotot cari cari wajah Tuhan, saya ngotot berdoa untuk masalah-masalah saya teratasi gitu loh. Terus kemudian kalau saya yang saya dengar dari kesaksian-kesaksian orang lain gitu kan, apakah memang Tuhan seperti itu dan lain sebagainya. Artinya begini, apakah Tuhan yang selama ini saya sembah, Tuhan yang selama ini di mana saya berdoa, apakah itu Tuhan yang sama yang sebenarnya Tuhan inginkan dia dikenali, Tuhan inginkan dia itu yang apakah Tuhan yang sama yang sebenarnya dia mau dia dikenali gitu. Nangkap maksud saya ya? Ataukah dia Tuhan yang sebenarnya dibentuk oleh karena keinginan-keinginan kita, dibentuk oleh karena doa-doa kita, dibentuk oleh karena kemauan kita gitu kan, dibentuk oleh karena ya saya sukanya ya jenis khotbah seperti ini, ya saya sukanya misalkan dengar lagu seperti ini. Jadi Tuhan yang kita bentuk gitu loh, bukan Tuhan yang membentuk kita gitu. Supaya kita tahu dan kenal siapa dia yang sebenarnya, tetapi Tuhan yang kita bentuk daripada keinginan-keinginan kita. Bukan Tuhan yang sebenarnya dia mau, Tuhan seperti apa seharusnya dia harusnya dikenal dan disembah. Ya itu ya tentang kepercayaan. Nah, yang kedua, Ananias memiliki kepercayaan dan pengenalan yang benar tentang Tuhan. Mendorong dia melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau kita lihat dari sini, kepercayaan itu sangat berperan besar dalam apapun yang kita lakukan setiap hari. Kalau kita percaya Tuhan itu ada, maka berbeda dengan apapun yang kita lakukan setiap hari. Nah ternyata bukan hanya kita yang percaya bahwa Tuhan itu ada, setan juga percaya bahwa Tuhan itu ada, betul? Tetapi sebenarnya yang Tuhan mau adalah apakah kita benar-benar menjadi orang yang merindukan dan mengasihi Tuhan dan mau melakukan sesuai dengan apa yang dia mau. Karena kalau kita salah menilai, salah percaya sama Tuhan, maka tindakan kita bisa berubah dan tindakan kita itu bisa berbeda, bisa salah dan lain sebagainya. Mungkin kita menjadi orang-orang yang mencari Tuhan hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena mungkin bahwa Tuhan ingin memberkati kita, atau mungkin kita mencari Tuhan karena selama ini kita dengar dari mungkin teman-teman kita bagaimana mereka teman-teman kita yang punya agama lain mencari Tuhan dengan cara mereka dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali ya dalam dalam kehidupan kita, misalkan Gladwin, siapa lagi nih, Abraham, Yehuda, ya. Nah, mulai belajar mengenal Tuhan bukan sekedar karena sebenarnya papa mama mengenal Tuhan, enggak seperti itu. Tapi belajar mengenal Tuhan secara pribadi gitu. Nah setiap kita seharusnya seperti itu, kita mengenal Tuhan karena pengalaman kita secara pribadi kepada Tuhan. Plus pengenalan kita akan Tuhan yang kita baca dari firman Tuhan setiap hari. Ya jadi ini kepercayaan adalah sesuatu yang sangat penting ya, yang sangat vital, yang harus kita sama-sama belajar sekali lagi. Apa yang kita percayai itu yang mendorong tingkah laku kita sebenarnya, itu yang menjadikan tingkah laku kita itu menjadi suatu sikap dan karakter di kemudian hari. Ya, terus kemudian apakah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kita inginkan atau Tuhan yang Tuhan inginkan kita tahu dan kenal dan disembah. Jadi apakah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kita inginkan atau sebenarnya yang Tuhan mau supaya kita tahu dan sembah. Nah ini suatu hal yang sangat mendasar sekali ya. Lanjut, pertemuan dengan Tuhan ya. Kisah Saul dan Ananias menunjukkan pertemuan dengan Tuhan ya, pertobatan sejati. Saulus, pertemuan dengan Tuhan membuat Saulus mengalami pertobatan, menyadari bahwa semua yang dilakukan sebelumnya adalah sia-sia. Dia berbalik 180%. Jadi teman-teman mengikuti
kita belum 100% mengalami pertobatan sejati kalau kita tidak menyadari dan merasakan bahwa perbuatan kita sebelumnya semua itu adalah sia-sia. Jadi tanpa seperti itu pengenalan kita kepada Tuhan kita belum sepenuhnya mengenal Tuhan sama seperti yang Tuhan harapkan beliau harus dikenal. Ya, jadi kalau kita belum mengalami pertobatan sejati, kita belum mengenal Tuhan berdasarkan apa yang Tuhan mau atau harapkan, kita harus kenal beliau. Jadi pengenalan akan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan membuat Ananias mengenal dan terikat dengan Tuhan, mendorong ia melakukan suatu pekerjaan besar sekalipun ia seorang yang tidak dikenal atau seorang yang biasa-biasa. Lanjut. Dan yang terakhir, ini inisiasi Tuhan atau bukan kita ya, yang kita bisa pelajari di sini bahwa sebenarnya Tuhanlah yang menginisiasi semuanya. Jadi bukan manusia yang menginisiasi semuanya. Tuhanlah yang sebenarnya mendorong Saulus berangkat ke Damsyik dan akhirnya mempertemukan dia dengan Ananias. Tuhanlah yang bertemu dengan Saulus. Tuhanlah yang mendorong seorang Ananias sekalipun dengan agak ragu dan takut untuk bertemu dengan seorang Paulus. Ya, ada saatnya Tuhan menginginkan kita mendengarkan dia sebelum kita melangkah. Bukan hanya penilaian kita berdasarkan baik atau buruk, atau mungkin ini positif atau negatif gitu ya dalam tindakan kita sehari-hari, bukan hanya sekedar penilaian seperti itu. Jadi Tuhan mau supaya dalam keputusan-keputusan yang besar dalam hidup kita, kita mencari Tuhan, karena sebenarnya Tuhanlah yang memulai segala sesuatu itu dalam hidup kita gitu. Jadi bukan kita yang memulai. Jadi saya kira itu aja yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, adik-adik semua. Poin pentingnya dari seorang Saulus dan Ananias adalah mereka adalah dua orang yang sebenarnya sama-sama rindu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sayangnya seorang Saulus, dia memiliki kepercayaan yang keliru kepada Tuhan. Sementara Ananias berjalan dan melakukan sesuatu sekalipun dia tidak terkenal, tapi dia sangat mengenal Tuhan dia dengan baik. Kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita setiap hari, ya. Jadi kepercayaan yang keliru dapat mendorong kita melakukan sesuatu yang kelihatannya benar, tapi sebenarnya belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dalam apapun juga yang kita lakukan setiap hari. Ini bukan berbicara tentang apakah itu baik dan benar menurut perspektifnya kita. Ini menurut baik dan benar menurut apa yang Tuhan mau itu kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, jadi adik-adik, teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan.